Untuk subsidi dipastikan tidak akan terganggu ya Pak ya? Subsidi ini tidak akan terganggu ya Pak ya? Sampai sekarang belum ada kebijakan berupa subsidi BBM dalam pengertian naikin seperti itu. Karena kita lihat seperti apa fungsinya. Tapi APBN sebenarnya Nanti kalau sebulan semuanya berubah, kita akan evaluasi. Anda masih minta saya naikin subsidi BBM, lu kantor mereka mantap. Udah bayar yang subsidi. Tadi banyak juga masyarakat yang bayar subsidi. Jadi kita lihat apakah itu tapi sekarang belum sampai ngambil itu. Sekarang uangnya cukup. Sekarang masih cukup cadangan devisa. Kan merasa Pak bulan Februari ada rencana mungkin untuk strategi kayak bantalan tak kayak misal kewajiban saya nggak tahu itu mesti dengan bank sentral. masih cukup ya Pak? Sekarang Pak, kan stok minyak saya nggak tahu ya, stok minyak kan bisa Pak lihat. Cuman yang saya tahu gini, setiap saat dulu kita menyetok sekian 10 hari, ya selalu 15 hari lebih ya. Ini kan stoknya 20 hari, berarti berlebih, bukan habis. Nanti kalau itu bisa beli lagi. Itu stok yang normal, bukan darurat. Ada yang bilang, oh kita tinggal 20 hari lagi, bukan begitu. Kalau di stok tahun kan rugi. Ada kosnya, jadi strategi seperti itu. Tidak optimal itu. Selalu terbuka. subsidi akan bengkak Pak? Naik lumayan, tapi kan subsidi kan selalu penuh. Kalau sekarang sampai sejatuh ke 50, berarti kan bisa sama yang kemarin ya. Jadi jangan terlalu cepat-cepat, oh jas ini, jas itu. Kita lihat kondisi seperti apa. Nanti sebenarnya kita prediksi harga minyak seperti apa sehingga kita bisa ngambil kebijakan yang pas. Berarti sebenarnya Anda percaya ya saya cukup pintar. Itu yang ngalamin harga minyak ini berapa kali kan banyak. Nah itu bedanya kan apa karena kebijakannya pas. Berarti subsidi belum naik, belum ditambah lagi Pak? Kalau kita diminta juga masih ada sampai akhir tahun. Kalau habis. Pemerintah mempertimbangkan opsi penyesuaian harga BBM bersubsidi sebagai langkah antisipasi lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyebut, jika harga minyak mencapai $92 Amerika Serikat per barel, defisit APBN berpotensi melebar hingga 3,6 sampai 3,7% dari PDB. Melampaui batas aman 3%. Pemerintah saat ini masih memprioritaskan realokasi belanja dan penundaan proyek yang tidak mendesak. Namun kenaikan harga BBM tetap menjadi opsi terakhir untuk menjaga stabilitas fiskal. Pemerintah mempertimbangkan opsi penyesuaian harga BBM bersubsidi sebagai langkah antisipasi lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyebut, jika harga minyak mencapai $92 Amerika Serikat per barel, defisit APBN berpotensi melebar hingga 3,6 sampai 3,7% dari PDB. Melampaui batas aman 3%. Pemerintah saat ini masih memprioritaskan realokasi belanja dan penundaan proyek yang tidak mendesak. Namun kenaikan harga BBM tetap menjadi opsi terakhir untuk menjaga stabilitas fiskal. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan Indonesia bisa kapan saja memutuskan keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Ya, menurutnya hal itu beberapa kali dinyatakan oleh Presiden Prabowo Subianto menyusul perang yang pecah di Timur Tengah. Terlebih mandat dari Board of Peace seharusnya menciptakan perdamaian dan memperlancar gencatan senjata. Dewan Perdamaian merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat proses kemerdekaan Palestina dan pembangunan rekonstruksi rehabilitasi. Meski demikian, keputusan keluar atau tidaknya Indonesia dari keanggotaan Board of Peace harus berdasar pada kesepakatan bersama. BOP adalah bagian dari upaya untuk mempercepat proses kemerdekaan Palestina dan pembangunan rekonstruksi rehabilitasi Palestina. Dan itu tujuan utama dibentuknya BOP. Nah, cuman kemudian ada persoalan Iran ini, saya kira itu yang bisa saja terjadi seperti beberapa kali disebutkan oleh Presiden. Kita bisa saja kapan saja bisa keluar, tapi sekali lagi. Pemirsa, dampak ekonomi akibat perang Amerika Serikat Israel melawan Iran langsung terasa. Ya, dunia kini dihadapkan tersendatnya distribusi minyak mentah dunia akibat penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Pemerintah Indonesia belum berencana menaikkan harga BBM subsidi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memastikan harga BBM subsidi tetap stabil dengan memanfaatkan APBN sebagai penyangga. Erlangga menegaskan hingga hari keempat penutupan Selat Hormuz Iran yang menjadi jantung pusat perdagangan dan distribusi minyak dunia, pemerintah belum berencana menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
ketika terjadi tren lonjakan harga minyak mentah dunia. Dirinya mengatakan bahwa wacana penyesuaian harga energi domestik saat ini masih terlalu dini untuk dijalankan. Pasalnya asumsi makro untuk harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price dalam APBN 2026 masih dipatok di level $70 Amerika per barrel. Kalau dari segi energi, karena kebetulan kita sudah tanda tangan ART, Agreement of Reciprocal Trade, memang supply dari energi kita sudah juga melakukan MOU dengan Amerika dan juga Pertamina punya akses di Venezuela. Jadi dari segi alternatif itu dalam tanda petik sudah quote unquote locked in. Nah, jadi ini yang kita juga harus antisipasi ke depan, dan tentu dunia tidak terprediksi. Kita berharap bahwa di tahun ini banyak faktor sudah bisa. Ya, ke informasi lainnya, Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah untuk tetap menjaga pasokan komoditas pangan jelang Lebaran. Ya, Pemda dan aparat penegak hukum juga diminta untuk menindak oknum distributor yang sengaja memainkan harga bahan pokok. Kementerian Dalam Negeri menilai pemerintah daerah sukses menahan laju inflasi pada komponen harga bergejolak pada bulan Ramadan. Meski demikian, Pemda diminta untuk tetap waspada dan menjaga pasokan komoditas pangan jelang Lebaran. Kepala daerah juga diminta untuk bersikap proaktif dalam merespon potensi lonjakan harga komoditas dengan turun langsung ke pasar. Menurut Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir, Pemda dapat meniru langkah daerah sekitar yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi agar tidak terjadi perbedaan capaian yang terlalu ekstrim. Yang harus dicari dan harus turun ke pasar, tanya, wawancara, kemudian telepon kabupaten sebelah, tetangga, kenapa dia bisa tidak naik. Jangan kita hanya berpangku tangan, berdiam diri, pasrah dengan nasib masyarakat kita, ya, yang menjadi tanggung jawab kita berkaitan dengan harga-harga pangan ini. Kementerian Dalam Negeri meminta Pemda dan aparat penegak hukum untuk menindak oknum distributor yang sengaja memainkan harga bahan pokok. Sanksi tegas termasuk pencabutan izin usaha diminta terapkan bagi pelaku yang terbukti melakukan kejahatan ekonomi. Ya, sementara itu pemirsa, Kementerian Perindustrian menilai momen Lebaran akan menjadi pendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun 2026. Pasalnya aktivitas perdagangan akan meningkat seiring dengan musim arus mudik Lebaran. Arus mudik belanja dan merayakan Hari Raya Lebaran menjadi faktor penting bagi penguatan ekonomi nasional, khususnya melalui peningkatan permintaan terhadap produk industri dalam negeri. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian M. Rum menegaskan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap makanan dan minuman, tekstil serta pakaian jadi selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri turut mendukung stabilitas ekonomi melalui perputaran usaha mikro dan kecil. Bazar Ramadan bukan sekedar kegiatan rutin, tetapi bagian dari upaya kolektif untuk memperkuat kecintaan terhadap produk dalam negeri. Melalui momentum ini, distribusi produk industri nasional dapat diperluas secara efektif sehingga masyarakat memperoleh akses terhadap barang yang beragam, berkualitas, dan terjangkau. Pada saat yang sama, hal ini turut memperkuat permintaan dalam negeri sehingga kinerja industri nasional terus tumbuh bahkan berdaya saing.